dari kurang makan, dari busuk makan sampai bisu lagi. Buduk. Oke, halo milenial, jumpa lagi dengan saya Iji Jelani dari komunitas Trillion. Kali ini saya kali ini saya sedang berkunjung ke rumah produksi Sarerea Channel. Sangat banyak informasi menarik, banyak hal yang tidak terduga. Silakan tonton di Sarerea Channel. Nah, kebetulan pada kali ini ternyata basecamp Sarerea Channel itu ada di basecampnya Alam Jabar. Alam Jabar itu aliansi mahasiswa Jabar. Kita akan bahas bersama pendirinya, bersama Ketua Alam Jabar, Kang Ipang. Saya Kang Ipang. Ya. Ini Alam Jabar ini sudah terdengar sejak saya masih di dunia aktif. Betul? Itu tahun berapa kira-kira? Sebetulnya perjalanannya itu di 2014. Malam? Nanti itu. Oh, gitu. Ya. Itu dari Malam? pakai peci dulu dia. Suatu kebanggaan saya bisa pakai peci, kebanggaan. Dulu itu suka dipakai oleh cendekiawan kita. Masa-masa perumusan pun, bahkan ini jadi identitas nasional kita oleh Presiden RI pertama itu disosialisasikan ke negara-negara lain. Di peci hitam itu adalah identitas, salah satu identitas. Jadi ketika kita keluar negeri, Pernah swasta. Ketika kita menggunakan peci hitam, mereka akan mengatakan bahwa ini dari Indonesia. Alam Jabar ini dulu kita perjalanan cukup panjang ya. Itu dari 2012 kita berkreasi ini dengan teman-teman besar-besar posisi pada waktu itu kita juga aktif tidak di berbagai organisasi. Alhamdulillah atas izin Allah 2016 musyawarah besarnya pertama kali itu di Sampang Safari Kabupaten Garut. Tanggal 1 tanggal tepatnya tanggal 17 Januari 2016. Yang pertama kalian, kenapa sih kan yang keren sekarang ikatan cinta. Sebenarnya kalau mereka kan ikatan itu identik dengan kotak. Ada putusnya. Nah, itu yang menegrikan sebenarnya. Itu masa lalu ya. Kalau bahasa. Jadi kalau ikatan itu ketika retaknya kita nggak tahu Pak. Makanya kalau aliansi, jadi kita bertemu, bersaudara, bersilaturahim, mau kemanapun silakan. Ketika kita ketemu, gitu lagi. Cek saya. Yang kedua, mahasiswa. Kenapa mahasiswa itu? Karena memang ada PR besar ya. Kita kan mahasiswa pada waktu itu. Banyak ketika kita advokasi ke masyarakat atau terjun ke masyarakat, banyak mempertanyakan kemana nih mahasiswa. Kemana? Lainot. Kalau tidak tahu itu. Ini mahasiswa. Mahasiswa, insya Allah. Belum. Keberadaan mahasiswa tentunya karena kutip didengar bagian masyarakat, anarkis lah, terus lebih mengedepankan gaya hidup dibandingkan intelektualnya, terus Gerakan. Sok ngetren, sok ngeli, Sok ngepop. Iya, benar. Nah, tetapi masuk di mahasiswa ini jauh seperti ada hijab dengan si masyarakat. Maka harapannya aliansi mahasiswa Jawa Barat ini hadir itu bisa menyeimbangi. Kenapa Jawa Barat? Karena kebetulan kita ada di Jawa Barat, harapan kedepannya kita akan deklarasikan alam Indonesia, aliansi mahasiswa Indonesia. Kalau yang luar mahasiswa boleh bergabung nggak?
Nah kebetulan si Alam Jabar ini kan itu ada beberapa departemennya. Departemennya Alam Jabar. Ada berapa? Nah, kurang lebih ada 20 departemen. Karena zaman mahasiswa kita mulai kritik terhadap mahasiswa, terlalu banyak ngomong, nggak banyak kerja, terlalu banyak keinginan, nggak banyak bukti. Makanya dari mulai kritik komunikasi kita beralih ke kritik. Bersikap aja dulu lah, nggak perlu banyak latihan. Jadi yang ini ketika sekarang Ini yang dicari ini sebenarnya. iya, jadi sekarang ketika berkembang kita kaget ya orang dengan Alam Jabar terus misalkan dengan banyaknya kabut sekarang bergabung padahal menawarkan hal yang sederhana sampai lintas pulau, lintas provinsi. Sebenarnya kita kaget karena memang tadi ya dari ketidakadaan, dari kemiskinan, dari kurang makan, dari dusun lapar sampai bisulan, buduk, itu yang memang kita adanya sebenarnya awalnya gitu. Ya itu dari kedudukan. Jadi boleh ya, luar mahasiswa boleh. Boleh. Bedanya apa Alam Jabar dengan organisasi yang lain? Jelas ada pembedanya karena kita mencoba untuk mengisi kekosongan yang tidak dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Misalnya. Salah satunya kalau teman-teman itu kita melihat ketika melihat fenomena-fenomena situasi nasional kita, bangsa kita, mereka salah satunya kritiknya lewat kekuasaan ataupun turun ke jalan. Iya. Kalau kritikan kita itu ya lewat karya-karya yang kita lakukan, seperti hanya acara pengajian tadi, terus kalau siang itu ngajarin anak-anak kecil, bercocok tanam ataupun ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolahnya, sehingga memang akhirnya anak-anak membagi waktu. Padahal kan teman-teman juga dia sebagai mahasiswa ada tugas-tugas, apalagi daring dan sebagainya. Ngajak orang itu kan tidak semua orang sadar. Gitu. Nah, Bagaimana cara agar orang itu sadar dan dia mau ikut? berjuang mati, tak berjuang pun mati. Iya. Nah, itu satu. Dua, orang terjebak disangkanya bahwasanya ilmu memawa berat memawa paribasa. Eta teh can beres istilah eta. Bahwa di waktu suatu saat nanti di yaumil akhir posisinya bahwa ilmu yang kita pelajari itu akan dimintai pertanggungjawaban. Anjir, berat bisa cadas ini. Jadi akan dihisap. Jadi bukan hanya harta yang akan menghisap kita itu, ternyata ilmu pun. Nah, makanya dari itu kita bicara kepada satu person to person bahwa artinya kita adalah orang-orang terdidik. Ayo kita sedikit demi sedikit bersama-sama lah kita untuk mengamalkan apa yang kita miliki, apa yang kita pelajari. Ya kadang juga permasalahan itu justru berawal dari kaum intelek yang dia nggak mau menyebarkan ini. Untung sendiri, kaya sendiri, berkuasa sendiri. Anggap misalnya ini yang kita ajak sudah mau nih. Akhirnya mereka mau. Setelah itu apa langkah selanjutnya? Apa itu? Kita petakan. Problemnya apa? Oke, problem. Tadi rengekan saudara-saudara kita yang di bawah. Ketika kita mulai memetakan, problemnya apa? Hilangnya ketauladanan. That's right. Tokoh-tokoh kita ini, ya mohon maaf, tapi itu hasil daripada pendiskusian panjang. Kuncinya apa? Solidaritas maker. Kita harus bersama, kita harus bersatu. Kita petakan, akhirnya apa? Harus silaturahmi. Berangkat dari yang pertama adalah kebutuhan individu ketika kita merantau dengan hiruk-pikuk ekonomi yang akhirnya kita menanam sendiri. Bertemulah dengan para petani, bertemulah dengan para orang-orang ahli yang akhirnya kita dari mulai kebutuhan menjadi pengetahuan, dari mulai pengetahuan yang akan kita lakukan. Masa lalu kita bangsa Indonesia adalah rempah-rempah. Makanya bagaimana kita akan memfokuskan di sana. Ada yang lain ngomongin, nah di situ mulai berkembang dan di depan inilah salah satu produk dari 2016 sampai 2021 alhamdulillah kita bisa menghasilkan produk yang sangat ini disusun ya beberapa susunan dari mulai obat herbal, masker, Bikin sendiri, jual sendiri. Karena memang kita tidak bisa memberikan uluran tangan, kita harus
seperti ini. minta donasi, Minta donasi, proposal nggak gitu bisa. ya. Makanya kita bikin sendiri. Oke, produksi sendiri. Anggam yang pertama di di salah satu karya dari Alam Jabar ini ada obat herbal ya. Obat herbal, Terus apa lagi obat herbal? Ada Ada masker masker. herbal, terus masker herbal, ada kopi herbal, kopi herbal, gitu kan. Ada minuman herbal. herbal. Tadi saya keliling-keliling di basecamp Alam Jabar ini luas banget. Ini ada beberapa banyak lab, salah satunya bikin apa pupuk yang dari Pupuk organik, Pupuk hayati. mikroba. mikroba, terus apa itu bisa dijelaskan? Kenapa itu? Ini dari mulai silaturahmi kita berkembang, kita sama-sama saling rasa, yang lain orang lain memberikan rasa terhadap kita, keilmuan kita, mereka ingin mempraktekannya di kita praktekkan, yang akhirnya dari 2017 ya ini ya risetnya mencoba, yang akhirnya kita cobalah sekarang untuk membuat pupuk sendiri. Karena sebelumnya awalnya kita hanya pohe ya, kotoran hewan ya di pertanian ini. Tapi sekarang kita mencoba untuk punya pupuk sendiri. Alhamdulillah sekarang kita sudah mulai pupuk sendiri dengan kekuatan silaturahmi. Ada 7 kabupaten kota yang akan siap untuk menampung pupuk. Khususnya setiap yang kita makan. Manusia itu bukan tergantung atas dasar keturunan saja. Misalkan bahwa dia bodoh atas sebab keturunan itu. Salah satu dari gizi difaktori dari apa? Dari makanannya dan kimia. Perbedaan kimia dengan herbal apa? Kalau kimia hanya menyentuh, hanya menekan rasa sakit. Kalau kita nah kalau herbal ini menyembuhkan, tapi pada waktu itu tidak akan terasa. Di luar itu saya ingin tanya ke Kang Ipang, ini kan butuh energi yang banyak, tenaga, waktu, kan perlu berkeluarga, perlu untuk meniti kehidupan sendiri, di sisi lain juga harus mengurus kehidupan publik. Kenapa sih kok masih mau gitu? Tadi kewajiban kita, tanggung jawab yang paling berat itu pasca selesai kuliah, bukan sedang menjalankan perkuliahan. Nah, saya merasa mencoba untuk mengimplementasikan sekemampuan saya, bahwa begitu pentingnya pengimplementasian daripada ilmu-ilmu yang ada. Terakhir closing, ini the produk ada, kemudian punya karya banyak. Tentukanlah sikap dari mulai sekarang, karena milenial ini butuh sikap. Yang kedua adalah kalau belum pernah, jangan pernah menunggu konsisten itu kata butuh, tapi konsisten itu kita harus yang menciptakan. Kalau misalkan tidak pernah diciptakan itu konsisten, nanti kesalahan tetap. Nah, kalau di depan namanya pendaftaran. Pemimpin yang hebat itu dia tidak akan pernah takut kehilangan jabatan, tidak akan pernah takut kehilangan hartanya, tidak akan pernah takut kehilangan popularitasnya, tapi dia akan takut jikalau tidak ada yang mampu meneruskannya. Maka oleh karena itu, melakukan regenerasi itu sangat penting. Semoga orang-orang tua yang ada di Republik ini dia memahami begitu pentingnya regenerasi dari sekarang disiapkan. Kalau tidak, nasib bangsa dan negara ini kita tidak akan tahu kemana arahnya. Camkan itu. Kita sudah bicara banyak tentang bagaimana caranya membangun komunitas, mengorganisir komunitas dan mengembangkan komunitas. Dan inilah contoh real, tidak hanya teori di kampus, adalah praktek yang nyata yang perlu untuk kita dalami, diskusikan dan kita laksanakan. Terima kasih, itu saja dari saya atas nama komunitas Remote Diskusi. Jika channel ini penting, menarik dan bermanfaat, silakan like, komen dan subscribe. Bye bye.